Dan sepanjang hari Prabu dan Mbak Taji semuanya sudah melakukan puasa sepenuhnya, dan semestinya ini sudah waktu untuk buka puasa ya. Tapi minta waktu dulu sedikit karena kita harus melengkapi rangkaian acara ini ya, dengan kita mendengarkan bersama-sama penyembah terkasih dari Sri Singa, yaitu Pelat Marat. Dengan kita membicarakan kualifikasi dan kemuliaan dari Pelat Marat, tentu Sri Singa juga akan sangat berpuas hati, karena Tuhan ataupun Krishna ataupun Sri Singa lebih senang kalau penyembahnya dipuja. Jadi Mad Bhakta Puja Biadika. Sri Krishna menjelaskan, kalau orang memuja diriku secara langsung, dia bukan penyembahku, tapi mereka yang memuja penyembah dari penyembahku, dia adalah penyembahku yang sesungguhnya. Hare Krishna. Daripada menghalangi pintu, lebih baik maju ataupun bergeser ke kanan ataupun ke kiri. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Malam ini saya akan membacakan satu sloka dari Srimad Bhagavatam skanda 7 bab 10 sloka 2. Jadi ini adalah bab terakhir dari kisah Narsingha dan Pelat Marat. Jadi judul daripada bab ini adalah Pelat Sang Penyembah Terbaik. Sri Prahlada Uwaca. Namam Prahlabayotpatya Saktam Kame Sutair Dwaraha Tatsanga Bita Nirvinno Mumuksusvam Upasrita. Marat Perlat berkata, "Oh Tuhanku, oh personalitas Tuhan yang Maha Esa, karena terlahir dalam keluarga Asura, sewajarnya hamba terikat pada kenikmatan material. Karena itu, mohon jangan menggoda hamba dengan ilusi-ilusi tersebut. Belenggu-belenggu material sangat menakutkan bagi hamba, dan hamba ingin terbebas dari kehidupan yang materialistik. Alasan inilah yang mendorong hamba berlindung di kaki Padmamu." Jadi sloka ini sebagai jawaban dari Pelat Marat atas segala karunia yang ditawarkan oleh Sri Narsingha kepada Pelat Marat. Sebagai penyembah murni Tuhan, ya, beliau tidak ingin mendapatkan karunia yang bersifat material apapun. Dan di sini beliau mengatakan, justru hamba berlindung pada kaki Padmamu karena hamba ingin terbebas dari segala pencemaran material ataupun hayalan ini. Karena segala kenikmatan ataupun hayalan material ini bagi hamba ini sangat menakutkan. Ya. Apakah kita pernah punya perasaan seperti itu? Ya. Apakah kita akan menyampaikan doa seperti yang Pelat Marat sampaikan? Kita masih menggunakan ataupun mempraktikkan bakti ini untuk mendapatkan fasilitas material, ya. Karena itu bakti kita belum disebut sebagai bakti yang murni. Nah, di dalam bab ini, ya, kita diajarkan oleh Sri Narada Muni bagaimana Pelat Marat sebagai contoh dari para penyembah yang murni, tidak terikat sedikit pun pada fasilitas material ataupun karunia-karunia yang bersifat material apapun. Justru beliau menolak hal tersebut. Ya.
Karena itu di sini juga Pelat Marat mengatakan, karena itu mohon jangan menggoda hamba dengan ilusi-ilusi tersebut. Ya. Enak sekali doa beliau ya. Ya. Belenggu-belenggu material sangat menakutkan bagi hamba. Mesti ini yang menjadi ketakutan kita semua. Ya, ketika kita terus terbelenggu dalam kenikmatan material, keinginan material, dan segala hal yang bersifat material. Ya. Nah, kita baca selanjutnya, kita dengarkan dari penjelasan Srila Prabhupada. Kehidupan yang materialistik berarti terikat terhadap badan dan segala sesuatu yang terkait dengan badan. Dasar dari keterikatan tersebut adalah keinginan nafsu untuk memuaskan indria, khususnya kenikmatan seksual, kamaistair harta gyana. Ketika seorang terlalu terikat terhadap kenikmatan material, ia kehilangan segala pengetahuan harta gyana. Seperti dinyatakan di dalam God Gita, orang yang terikat terhadap kenikmatan material umumnya cenderung menuhankan para dewa untuk meraih berbagai kemewahan material. Khususnya mereka senang memuja Dewi Durga dan Dewa Siwa, sebab pasangan rohani tersebut mampu memberikan segala kemewahan material kepada para penyembahnya. Akan tetapi Marat Perlat tidak terikat. Marat Perlat tidak terikat terhadap segala kenikmatan material. Karena itu beliau berlindung di kaki Padmasri Nrsingadewa dan bukan kepada dewata manapun. Harus dimengerti bahwa jika seseorang benar-benar ingin terbebas dari dunia material ini, terbebas dari 3 jenis penderitaan, dan terbebas dari janma mrityu jara vyadi, kelahiran, kematian, usia tua, dan penyakit, kepada personalitas Tuhan yang Maha Esa, ia harusnya berlindung. Sebab tanpa perlindungan Tuhan yang Maha Esa, seseorang tidak mungkin terbebas dari kehidupan material. Apakah kita sungguh-sungguh ingin terbebas dari kehidupan material? Hah? Atau ingin masih menikmati dunia material ini? Jadi jawabannya selalu gampang ya. Atau mungkin karena belum pesan ya. Kehilangan semangat. Ya, di sini contoh diberikan oleh Pelat Marat. Selama masih kita menginginkan ya kenikmatan material ataupun ya kemewahan dan sebagainya di dunia material ini, maka kita akan terus mengalami penderitaan. Di sini dijelaskan 2 hal. Ya, kita akan terus mengalami kelahiran, kematian, usia tua, dan penyakit. Artinya kita terbelenggu di dunia material ini dan harus mengulangi lagi ya perjalanan hidup kita demi kelahiran demi kelahiran. Ya. Yang kedua, sepanjang kehidupan material kita juga akan mengalami penderitaan dari 3 jenis penderitaan: Adhyatmika, Adibautika, dan Adidewika Krisa. Adhyatmika artinya kita menderita karena badan material yang kita terima ini. Badan material yang kita terima ini penuh dengan penderitaan. Ya. Pilek, mencret, ya, batuk, ya, segala macam ya penderitaan yang timbul dari badan ini, itu disebut adhyatmika. Kemudian adibautika, artinya kita menderita juga akibat daripada berbagai macam makhluk hidup lainnya. Ya, kita digigit nyamuk saja sudah gatal, ataupun apalagi kalau nyamuk demam berdarah yang menggigit kita, itu bisa mengalami kematian kalau orang terlambat mendapatkan pengobatan. Ya, hanya dari 1 nyamuk yang kecil itu aja kita sudah menderita. Mau melanjutkan lagi penderitaan kita? Ya. Kemudian ada Adidewika Klesa, penderitaan yang disebabkan oleh para dewa.
ataupun penguasa alam yang lebih tinggi. Karena kita tidak mengikuti aturan, peraturan dan sebagainya, sama seperti hidup di sebuah negara, kita tidak mengikuti aturan dan peraturan negara, kita melanggarnya, kita mendapatkan hukuman, kita ditempatkan di penjara. Begitu pula ketika kita tidak mengindahkan aturan dan peraturan yang diberikan oleh penguasa yang lebih tinggi, maka beliau memberikan hukuman pada kita. Hukumannya dalam bentuk apa? Cuaca yang tidak baik, ya, kadang-kadang terlalu panas, kadang-kadang terlalu dingin, ya, ataupun hujan, ya. Tidak ada hujan kita menderita, hujan lebat menderita, ya. Jadi serba salah, ya. Nah, itulah sifat daripada dunia materi itu, seperti itu. Dan di sini Prahlad Maharaj mengajarkan kepada kita, kenapa kita harus mengulangi terus penderitaan kita. Kita sekarang mendapatkan badan sebagai manusia ini, ya. Semua guru, semua acarya menjelaskan bahwa hendaknya digunakan kesempatan ini sebagai terakhir dalam kehidupan kita sebagai manusia. Karena hanya dalam kehidupan sebagai manusia lah kita memperoleh kesempatan yang sangat luas untuk bisa pulang kembali ke dunia rohani. Dalam kehidupan yang lainnya itu tidak memungkinkan. Bahkan dalam kehidupan sebagai para dewa pun itu tidak memungkinkan. Karena itu para acarya kita, setelah Gurudev menjelaskan, setelah Prabhupada menjelaskan bahwa para dewa pun mengantri untuk bisa lahir di zaman Kali Yuga ini untuk bisa menjadi penyembah. Karena menjadi penyembah di zaman Kali Yuga ini sangat dimudahkan atas karunia Sri Chaitanya Mahaprabhu. Ya, hanya dengan Sravanam Kirtanam, hanya dengan mendengarkan, ya, nama, guna, rupa, lila, nama suci rohani Tuhan yang tidak berbeda dengan nama Tuhan sendiri, ya, guna ataupun sifat-sifat rohani Tuhan, ya. Kemudian lila, ya, kegiatan rohani Tuhan yang sangat menarik, yang sangat menawan, ya. Dan kemudian sifat-sifat beliau, ya, lila beliau, sifat-sifat beliau, semua ini, ya, segala sesuatu yang berhubungan dengan Tuhan, dengan Krishna, itu sangat indah dan manis. Bahkan ketika Krishna kata disampaikan, Krishna dan Balaram sendiri tertarik untuk mendengarkannya. Ya, jadi seperti itu. Ya. Jadi gunakan kesempatan ini yang sebaik-baiknya untuk kita bisa mengakhiri perjalanan hidup kita, ya, kelahiran demi kelahiran. Orang yang bermental ateis sangat terikat terhadap kenikmatan material. Apakah mau kita disebut bermental ateis? Ya. Kita bermental penyembah atau bermental ateis? Jadi Prabhupada di sini mengancam kita. Ya, mereka yang bermental ateis terikat dengan kenikmatan material. Jadi kalau kita juga terikat dengan kenikmatan material, kita juga digolongkan ateis. Gitu. Ateis artinya orang yang tidak percaya dengan Tuhan. Kenapa orang ateis disebut tidak percaya dengan Tuhan? Karena mereka bersaing dengan Tuhan. Karena mereka tidak mengerti bahwa Tuhanlah penikmat satu-satunya. Boktaram yadnya tapasam. Beliau adalah penikmat dari segala yadnya dan pertapaan yang dilakukan oleh para yogi dan semuanya. Ya. Jadi kita bukan bokta, kita adalah bakta. Ya. Jadi bokta artinya penikmat, hanya Krishna penikmat satu-satunya. Begitu kita, karena itu di sini disebut bermental ateis, karena kita berusaha untuk menikmati dunia materi ini ataupun memuaskan indria-indria kita, artinya kita bersaing dengan Tuhan. Ya. Karena itu, jika ada kesempatan bagi mereka untuk mendapatkan kenikmatan material lebih banyak lagi, mereka akan segera mengambilnya. Akan tetapi, Maharaj Prahlad sangat berhati-hati dalam hal ini, meskipun terlahir dari ayah yang materialistik. Ya. Ya, ayah Prahlad adalah Hiranyakasipu. Ya, Hiranya Kasipu, Hiranya artinya emas, dan Kasipu artinya tempat tidur yang empuk. Ini keterikatan daripada Hiranyakasipu. Dia mengumpulkan kekayaan dalam bentuk emas dan sebagainya. Seperti sekarang semua orang, ya, ingin mencari emas, ya. Ya.
karena emas itu sangat menarik ya. Dan kasipu artinya tempat tidur yang empuk, artinya dia terikat dengan hubungan seksual, seperti itu jelaskan. Akan tetapi Marat sangat berhati-hati akan hal ini, meskipun terlahir dalam ayah yang materialistik, Pelat bebas dari keinginan material sebab ia adalah seorang penyembah Tuhan hanya bila sita sunya. Jadi dia sudah bebas dari segala keinginan material apapun. Karena itu ketika Sri Nrsinga menawarkan berbagai berbagai kenikmatan material, Prahlad Maharaj dengan halus menolaknya, dan dia mengatakan justru hamba ini sangat takut dengan segala bentuk penderitaan material tersebut. Hamba ingin ya terbebas dari segala kenikmatan material itu. Ya. Karunia demi karunia diberikan oleh Sri Nrsinga kepada Prahlad Maharaj. Namun Prahlad menganggap semua itu sebagai halangan-halangan pada kemajuan spiritual. Ya. Jadi ketikatan material itu adalah halangan bagi kemajuan spiritual, sehingga tidak satu pun bersedia diterima. Ia terima. Prahlad berserah diri sepenuhnya di kaki Padma Tuhan. Prahlad berkata, barang siapa yang tekun dalam bakti kepada Tuhan, jika ia berdoa meminta kepuasan indria pribadi, ia tidak dapat disebut sebagai penyembah murid Tuhan atau bahkan penyembah ataupun sebagai penyembah. Barangkali ia cocok disebut sebagai pedagang. Ya. Nah, di sini ini ringkasan dari sloka-sloka berikutnya yang disampaikan oleh Prahlad Maharaj. Ya. Jadi beliau ketika ditawari berbagai kenikmatan material, Prahlad menyampaikan, kalau hamba menerima segala apa yang Anda tawarkan atas persembahan, atas bakti yang selama ini hamba lakukan, berarti hamba ini bukan penyembah murni, hamba hanya pedagang begitu. Ya. Jadi pada umumnya kita berdoa, berbakti, ingin mendapatkan fasilitas material, ingin kita mendapatkan karunia yang lebih banyak. Ya. Karena itu bakti kita belum murni. Ya, bisa dijelaskan, kita hanya berdagang kepada Tuhan. Dalam sloka berikutnya, dua sloka yang berkaitan ini, ketika seorang atasan ataupun bos menawarkan hadiah ataupun suatu gaji kepada pelayannya karena dia telah melakukan pelayanan pada dirinya, jadi hubungan antara bos dan pelayan itu bukan hubungan yang murni. Ya, sama aja hubungan yang perdagangan ataupun ya atas jasa material dari orang ingin memberikan sesuatu. Nah, di dunia material ini biasa itu terjadi seperti itu. Ya. Ya, seperti seorang bos dalam perusahaan, kalau karyawannya tidak digaji, perusahaannya bisa macet, bisa demo. Ya, Prabu ya. Ya. Tapi dalam hubungan rohani, ya, seorang penyembah tidak mengharapkan balasan apapun dari Tuhan. Dia hanya berbahagia ketika memperoleh kesempatan untuk mempersembahkan pelayanan baktinya yang murni. Karena ada sedikit saja dorongan, keinginan untuk mendapatkan sesuatu dari bakti itu bukan bakti yang murni. Ya. Jadi bakti yang murni itu adalah ahetukia pratyata. Ahetukia artinya yang tanpa motif, apratyata artinya yang dilakukan secara terus-menerus tanpa terhalang oleh keadaan apapun. Seperti Prahlad, dia terus-menerus mengingat personal Tuhan yang Maha Esa Sri Krishna dalam bahaya apapun yang mengancam dirinya, dia tidak pernah lupa dengan Tuhan Sri Wisnu. Jadi ini contoh yang diberikan, ya. Walaupun mau diancam dibunuh, diberikan nasi yang berisi racun, dibuang dari jurang, diinjak oleh gajah dan sebagainya. Berbagai cara ayahnya menyuruh para pembantunya untuk membunuh Prahlad, tapi Prahlad dalam keadaan
sadar sepenuhnya akan Tuhan, bebas dari rasa takut karena berlindung sepenuhnya kepada Tuhan yang Maha Esa Sri Wisnu. Sehingga dia bebas dari rasa takut itu. Ketika dia dibakar, justru yang membakarnya terbakar, bukan Prahlad yang terbakar, kan? Ya. Jadi ini juga adalah ketika seorang berserah diri sepenuhnya kepada Tuhan, maka Tuhan, Sri Krishna, Sri Nrsimha juga mengambil tanggung jawab sepenuhnya kepada sang jiwa. Jadi di sini ada hubungan cinta kasih, hubungan yang erat antara penyembah dan yang disembah, antara penyembah dengan Tuhan, seperti itu. Ya. Jadi ini contoh-contoh kecil yang dapat kita pelajari dari lila ataupun dari kegiatan dari Prahlad Maharaj. Ya. Nah, karena kemudian Prahlad sudah tidak terikat sama sekali dengan segala keinginan material ataupun fasilitas material, ya. Namun Sri Nrsingadewa tetap memberikan, ya. Karena dia tahu bahwa ketika dia diberikan hadiah-hadiah yang bersifat material, seperti dia harus menduduki jabatan sebagai raja sampai akhir dari sebuah manwantara, ya, memimpin kerajaan para Asura. Dia tidak terikat sedikit pun karena segala fasilitas yang diberikan oleh Tuhan dia gunakan sepenuhnya untuk melayani Tuhan. Seperti begitu juga contoh diberikan contoh Maharaja Yudhishthira setelah memenangkan perang diberikan segala fasilitas kerajaan dan sebagainya, tapi dia gunakan semua itu untuk melayani Tuhan. Ya. Jadi bagi para penyembah murni Tuhan, ya, dia diberikan segala fasilitas kemewahan material, beliau tidak pernah terikat dengan kemewahan itu karena beliau menggunakan sepenuhnya kemewahan itu untuk pelayanan kepada Tuhan. Contohnya seperti Prabhupada. Ya, di awalnya beliau mengalami segala penderitaan, segala ujian dan sebagainya, tapi setelah melewati semua itu, hanya tulus berbakti untuk melaksanakan perintah segala Bhakti Siddhanta Saraswati dan mengajarkan pengetahuan kesedaran Krishna ini ke seluruh dunia, ke dunia barat dan sebagainya. Ya, akhirnya beliau diberikan segala kemewahan, diberikan fasilitas yang luar biasa oleh Krishna, tapi beliau tidak pernah terikat dengan itu. Beliau menggunakan segala sesuatu itu kembali untuk lebih banyak menluaskan lagi pengetahuan ini dan untuk menyelamatkan roh-roh yang terikat seperti kita ini. Itulah kegiatan para penyembah murni Tuhan seperti itu. Karena itu kita hanya mengambil pelajaran dari lila Prabhupada, dari para penyembah murni, ya, Ambrish Maharaj, Prahlad Maharaj, Yudhishthira Maharaj, Pariksit Maharaj, ya, semua itu adalah penyembah murni Tuhan yang tidak terikat dengan apapun. Ataupun Sudama Wipra juga, ya. Walaupun awalnya miskin sekali dan datang ke Dwaraka, ya, dengan, ya, dorongan daripada istrinya untuk mendapatkan suatu hadiah dari Krishna untuk mengakhiri penderitaannya. Tapi setelah bertemu dengan Krishna sampai sudah berbahagia, lupa dengan keinginan untuk mendapatkan itu, tapi hanya mempersembahkan nasi aking kepada Krishna. Krishna puas dan akhirnya segala kemewahan diberikan kepada Sudama Wipra. Tapi apa yang beliau katakan? Oh, Krishna, kenapa Anda memberikan kemewahan ini? Hamba takut dengan kemewahan ini hamba akan menjadi terikat. Tapi saya berjanji bahwa segala kemewahan, segala fasilitas ini akan hamba gunakan untuk memuja Anda, untuk menyebarluaskan nama suci Anda. Seperti itu. Ya. Jadi inilah pelajaran-pelajaran penting yang perlu kita ambil, kita petik dari para penyembah murni Tuhan, khususnya dari Prahlad Maharaj. Ya, walaupun kemudian diberikan segala fasilitas material, beliau tidak terikat dengan itu. Dan Sri Nrsimha juga sudah menjamin bahwa selama Anda, ya, engkau menjadi raja, dan sambil itu, ya, ingatlah selalu kepada diriku, selalu mendengarkan, ya, kegiatan rohaniku. Itu dijelaskan dalam sloka-sloka berikutnya, itu dijelaskan. Ya, dengan cara demikian engkau tidak akan pernah terikat dengan dunia material ini. Begitu pula ketika kita hidup di dunia material,
kita selalu dalam pergaulan rohani, dalam pergaulan para penyembah muda Tuhan, dan kita mendengarkan ya nama guna rupa lila dari Tuhan, maka kita semakin disucikan, semakin dirohanikan, sehingga nantinya kita memenuhi syarat untuk pulang ke dunia rohani. Ya. Jadi karena ini waktunya terbatas dan juga ya, saya ingin membacakan seruti pala daripada lila ini dijelaskan di sini. Ya. Sloka 44. Kisah ini menguraikan tentang sifat-sifat sang penyembah agung Marat Pelat. Baktinya yang teguh, pengetahuannya yang sempurna, dan keadaan yang menyisih secara total dari pencemaran material. Kapankah kita akan bisa mendapatkan kualifikasi seperti ini? Ya, bisa. Kenapa tidak? Ya, jika kita mengikuti proses Sestra Krishna ini dengan baik. Ya, kita selalu dalam satu sangga, dalam pergaulan yang baik, ya, memuji dan mendengarkan nama suci Tuhan seperti itu. Dan keadaan yang menyisih secara total dari pencemaran material. Ketika kita selalu berada dalam satu sangga, mendengarkan ya lila rohani Tuhan, mendengarkan kegiatan para penyembah muda Tuhan, maka dengan demikian kita juga akan disucikan. Ya, ketika kita sudah disucikan, otomatis kita akan terlindungi dari segala pencemaran material. Kita disucikan dari segala pencemaran material. Diuraikan pula tentang personalitas Tuhan Yang Maha Esa sebagai penyebab penciptaan, pemeliharaan, dan peleburan. Jadi kisah Perlat ini sangat kompleks, sangat lengkap. Diuraikan tentang personalitas Tuhan Yang Maha Esa, menguraikan tentang penyembah murni beliau, kegiatan beliau, dan sebagainya. Di dalam doa-doa pujiannya, Maharat Perlat telah menguraikan tentang sifat-sifat rohani Tuhan dan telah menjelaskan pula bagaimana berbagai tempat tinggal para dewa dan asura dihancurkan cukup dengan Tuhan memerintahkannya, tidak memandang seberapapun mewahnya secara material. Ya. Jadi kemewahan material yang dimiliki oleh para asura itu tidak ada ya nilainya. Ketika Krishna menginginkan itu dihancurkan hanya dengan satu kedipan alis beliau ataupun kedipan mata beliau, ya segala sesuatu dihancurkan seperti itu. Karena Tuhannya lah yang Maha Kuasa. Ya. Berikutnya, prinsip-prinsip Dharma yang memungkinkan seseorang dapat benar-benar mengerti tentang personalitas Tuhan Yang Maha Esa. Disebut Bhagavad Dharma. Karena itu, kerohanian yang sejati telah dijelaskan dengan cara yang tepat dalam uraian yang membicarakan tentang prinsip-prinsip tersebut. Jadi, dalam Sestra Krishna ini kita, ya para guru, para acarya kita hanya berbicara tentang Bhagavad Dharma. Kita tidak berbicara tentang jnana, karma, dan sebagainya. Ya. Kita berbicara tentang Bhagavad Dharma, yaitu ya bakti yang murni, jelaskan. Nah, selanjutnya ini disebut Sruti Pala. Barang siapa yang mendengar dan mengucapkan kisah ini tentang kemahakuasaan personal Tuhan Yang Maha Esa, Sri Wisnu, pasti terbebas dari belenggu material. Ya. Hanya dengan mendengarkan dengan penuh perhatian, dengan tulus, ya, kita akan terbebas dari belenggu material. Maharat Perlat adalah terbaik di antara penyembah-penyembah agung. Siapapun yang mendengarkan tentang kisah kegiatan Maharat Perlat, terbunuhnya Hiranyakasipu, dan kegiatan personalitas Tuhan Yang Maha Esa Narsingadewa dengan penuh perhatian, ya pasti akan mencapai dunia spiritual, tempat yang tanpa kecemasan.
Mudah sekali kan untuk pulang ke dunia materi, ke dunia rohani, ya. Hanya dengan mendengarkan kegiatan dari Pelat Marat, kegiatan Kiranya Kasih Ibu, kegiatan dari Sri Nrsingadewa dengan penuh perhatian, dengan tulus hati, ya, kita bisa dengan mudah pulang ke dunia rohani. Ya. Apakah semua sudah siap pulang ke dunia rohani? Ya. Ya, lebih rajinlah membaca bila dari Pelat Marat. Ya. Jadi jawabannya saru geremang sekali. Ya. Jadi kita harus mempersiapkan diri untuk itu. Ya. Jadi mari kita bersama-sama bersemangat dalam menjalani kesadaran Krishna ini dengan sebaik-baiknya, saling bantu satu sama lain, ya, untuk bisa bersama-sama maju dan bersama-sama pulang ke dunia rohani. Jangan ada satupun yang tertinggal di sini, karena kesempatan telah diberikan secara luas oleh, ya, Sri Gauranga Mahaprabhu. Beliau turun, beliau adalah personal Tuhan yang Maha Esa, tapi beliau menyederhanakan proses bakti ini hanya dengan Sravanam Kirtanam, ya, hanya dengan mendengarkan dan memuji. Ya. Kalau kita terus-menerus melakukan kegiatan ini dengan tulus, ikhlas, dengan penuh perhatian, dijamin seperti di sini sudah dijelaskan, dijamin kita akan pulang ke dunia rohani. Kan seperti itu. Ya. Baik, kita akhiri sampai di sini karena sudah diingatkan ini harus singkat dan padat. Ya. Ya. Karena terlalu padat nanti sudah dicerna nanti. Ya. Hare Krishna. Semoga atas segala perhatiannya. Haribol. Sundarananda Maharaj ki. Haribol. Jai Srila Prabhupada ki. Jai Srila Gurudev ki. Segala pujian pada semua pendengar yang ada di sini. Haribol. Nggak usah ada pertanyaan ya. Kalau ada pertanyaan bisa dikirim lewat WA. Bisa tampil ke pondok. Bisa juga mampir di Pondok Indah. Hare Krishna. Jai Srila Prabhupada ki, Jai Srila Gurudev ki, Jai Sri Nrsingadewa Bhagawan ki, Jai Bhakta Pelat Marat ki, Jai Sri Radha Rasiswarjo ki, Sri Radha Gopal ki, Jai Sri Jagannath Balaram Subhanadevi ki, Sri Gaura Nitai ki, Jai Nitai Gaura Premanande. Haribol. Hare Krishna Prabu dan Maharaji. Terima kasih banyak atas kehadiran hari ini yang sudah mengikuti acara. Dan acara selanjutnya adalah persedam sewa. Silakan Prabu dan Maharaji bisa langsung menuju Grand Pandit. Terutama yang buka puasa, silakan. Terima kasih. Hare Krishna. Sama aja kan bagus dari udah
Jejak tắng chính itu mah sing lang pentingnya Jarotnya. Asik dia. nggak dipencet mati matiin aja Matiin aja.